Bulan purnama nyaris tak menerangi hutan, hanya memproyeksikan bayangan di antara pepohonan. Angin melolong dengan siulan menyeramkan, mengguncang dedaunan dan membuat ranting-ranting berderak. Di tengah kegelapan itu, Leon bekerja dengan gergaji mesinnya, memangkas pohon-pohon dengan saksama. Dingin menggigit kulitnya, tapi ia merasa puas. Akhirnya, hidupnya mulai berjalan tenang. Saat ia masuk lebih dalam ke hutan lebat, sebuah suara menghentikannya seketika. Di depannya, sebuah adegan seolah keluar dari mimpi buruk. Seorang pria berlutut, gemetar, memohon agar nyawanya diselamatkan. Di hadapannya, seorang pria lain bertudung tersenyum dengan dingin. "Jangan minta tolong," bisiknya. "Lebih baik minta semuanya segera berakhir." Ketakutan melumpuhkan Leon. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bernapas. Segala nalurinya berteriak agar ia lari, tapi kakinya tak merespons. Lalu, tanpa sengaja, ia menginjak ranting. Bunyi patahan memecah kesunyian. Mata pria itu langsung menatapnya. "Merepotkan sekali," gumamnya sambil memiringkan kepala. "Satu saksi lagi." Suaranya menjadi pemicu. Leon langsung lari. Jantungnya berdegup kencang, merasa tenggelam dalam keputusasaan. Dengan jari gemetar, ia menekan nomor polisi. "Tolong, ada monster di gunung. Jika ini hanya lelucon, Anda akan didenda," jawab petugas. "Ini bukan lelucon," teriaknya. Air mata mengalir. "Nama saya Leon dan kalau kalian tidak datang sekarang, aku juga tidak akan selamat. Tetap tenang, kami akan kirim bantuan." Tapi ketenangan sudah tak ada lagi. Sebuah benang transparan menegang di hadapannya. Ia nyaris tak melihatnya sebelum tubuhnya sudah terjerat. Tarikan keras membuatnya jatuh berlutut. Tak bisa bernapas. Si pembunuh mendekat dengan senyum mengejek. "Sepertinya kau menjatuhkan ini," gumamnya dengan nada pura-pura khawatir. "Sampah harus dibersihkan." Pandangannya mulai kabur. Tubuhnya gemetar. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Namun saat itu juga, sebuah pikiran menyambar seperti kilat. Sepanjang hidupnya, ia telah berjuang demi hidup yang damai, dan sekarang, ketika akhirnya ia hampir meraihnya, apakah ia akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja? Adrenalin meledak dalam tubuhnya. Ia meraih gergaji mesin di sampingnya dan menyalakannya dengan raungan memekakan telinga. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengayunkannya ke arah pria itu dan berhasil mengenainya sedikit. Pria itu terhenti. Mata mereka bertemu sesaat. Lalu tiba-tiba, seorang pria lain muncul dari kegelapan dan menyerangnya dari belakang. Mata pisau menancap di sisi tubuhnya, membuatnya goyah. Leon menyaksikan semuanya dengan ngeri. Tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu mengerang, terpeleset, dan jatuh. Tubuhnya lenyap dalam jurang yang dalam. Leon terengah-engah, masih menggenggam gergaji mesin, menatap ke bawah. Pria lain, yang telah menyerang si monster, berlari pergi tanpa sepatah kata pun, menghilang di antara pepohonan. Dingin malam menyelimuti tubuhnya sementara pikirannya berusaha memahami semuanya. Hari itu, aku pikir aku telah menyaksikan sebuah pembunuhan. Aku pikir aku telah lolos dari seorang pembunuh. Aku pikir hidupku telah berakhir. Suaranya menjadi gemetar. Tapi yang tidak aku ketahui, itu adalah pertemuan pertamaku dengan seorang pasien dalam kondisi vegetatif, yang telah terbaring selama 2 tahun. Bau tembakau memenuhi udara. Di hadapannya, seorang pria bertubuh besar menghembuskan asap dengan ketenangan yang mengusik. Mata gelapnya menatapnya dengan kilau dingin, seolah menikmati ketakutannya. Leon mencoba bergerak, tapi tubuhnya terikat. Napasnya jadi tidak beraturan. Panik mulai menguasainya. Bagaimana bisa ia berakhir di tempat ini? Beberapa jam lalu, ia hanya berusaha bertahan hidup. Pria itu mengisap rokoknya lagi sebelum berbicara. "Tahukah kau, orang yang kau tinggalkan setengah mati, itu adik laki-lakiku." Kata-katanya menghantamnya seperti pukulan. Monster dari gunung, punya saudara. Sebuah rasa dingin menjalar di punggungnya. "Ini bukan keluarga biasa. Kau salah," teriaknya dengan suara gemetar.
Aku hanya membela diri. Aku tidak tahu dia adikmu. Kata-katanya keluar terbata-bata, tercekik oleh rasa takut. Dia yang mencoba membunuhku duluan. Aku melihatnya. Dia sedang mengubur seseorang. Pria itu memiringkan kepala, pura-pura tertarik. Coba katakan, apa kau sempat bertanya siapa dia atau apa yang sedang dia lakukan? Li Yeon membuka mulut, tapi tak ada jawaban. Siapa yang akan bertanya dalam situasi seperti itu? Begitu ya? Pria itu terkekeh pelan. Wajar saja aku marah. Kau mengganggu sesuatu yang sedang aku nikmati. Apa jenis orang seperti ini? Pikirnya. Pikirannya berjuang memahami logika pria asing ini. Ia tidak berpikir seperti manusia normal. Pikirannya bengkok, mengerikan. Tolong, jangan sakiti aku. Aku hanya ke gunung untuk mencari kayu. Rengeknya sambil menangis. Pria itu menghela napas. Kau bilang itu bukan kau. Lalu siapa? Orang lain. Ada orang lain yang menyerangnya. Aku hanya... Tidak. Nada suaranya yang tajam membuatnya sesak napas. Li Yeon merasakan paniknya makin menjadi. Aku harus bertahan hidup. Itu sebabnya aku pakai gergaji mesin. Pria itu menatapnya dengan jijik. Aku sangat mengenal adikku, katanya dengan nada tenang. Pendengarannya sangat tajam. Tidak mungkin ada bajingan yang bisa mendekatinya dari belakang dan menyerangnya. Kata-katanya membekukannya. Maksudmu? Pria asing itu membungkuk ke arahnya. Bahwa aku bukan orang bodoh. Li Yeon menelan ludah. Ia makin tenggelam dalam jurang tanpa jalan keluar. Pria itu berdiri, melangkah perlahan ke arahnya. Benar atau salah tidak penting bagiku. Yang penting hanya satu. Seseorang harus membayar untuk ini. Tatapannya adalah jurang kedinginan dan kebencian. Sebagai seseorang yang baru saja melihat adik laki-lakinya dalam kondisi vegetatif, aku hanya menginginkan keadilan. Li Yeon berhenti bernapas. Kondisi vegetatif. Pikirannya mengabur. Apakah dia masih hidup? Jantungnya berdetak liar. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia tak bisa melarikan diri. Ia tak bisa melakukan apa-apa. Pria itu tetap tenang, duduk santai di kursinya. Kita buat kesepakatan. Umumkannya dengan tenang. Li Yeon mendongak. Kalau kau cukup pintar, kau akan keluar dari sini dengan selamat. Sebuah harapan menyala di matanya. Kesepakatan apa? Dia tersenyum. Itu yang ingin ku dengar. Ia menjentikan jarinya, dan 3 pria besar muncul. Mereka melepaskan ikatannya, tapi rasa lega itu tak bertahan lama. Di hadapannya, pria itu membuka sebuah kontrak. Aku akan menangkap pelaku sebenarnya, dan aku akan menukarnya denganmu. Li Yeon merasakan tubuhnya menggigil. Sampai saat itu, kau akan merawat adik laki-lakiku. Suaranya berubah mengancam. Dia tidak boleh keluar. Darahnya terasa membeku. Kalau perlu, ikat kakinya. Dan begitulah. 2 tahun pun berlalu. Yeon pulang ke rumah. Saat menuju lantai 2, dia bertemu dengan pria itu. Saat menatapnya, dia masih mengira pria tersebut tetap dalam kondisi vegetatif. Selama 2 tahun, satu-satunya informasi yang ia terima tentang pria itu adalah bahwa namanya Kwon Chu. Ia menceritakan bahwa pada hari kejadian, tempat itu sudah dibersihkan sepenuhnya. Ia harus membayar denda karena laporan palsu. Segera setelah menandatangani kontrak, lantai 2 dibangun hampir seketika, dan datanglah staf medis yang selalu siaga. Ia terus teringat pada ucapan pria itu, yang mengancamnya dan berkata bahwa tidak sulit untuk menjadikannya pelaku. Saat itulah ia sadar bahwa semua ini bukan sekadar ancaman. Pria itu benar-benar punya kekuasaan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menjaga pria itu tetap berada di dalam rumah sampai pelaku sebenarnya ditemukan. Setiap malam, ia berdoa agar pria itu tidak bangun. Ia hanya ingin bisa hidup tenang. Ia memohon agar pria itu tetap tertidur. Namun malam itu, doanya tidak manjur, dan pria itu mulai menggerakkan tangannya.